Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Sekarang hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat belajar bersama di kelas ini. Sudah berdoa belum hari ini? Belum. Ayo, gilirannya siapa? Oh, gilirannya Kak Vanes. Ayo Kak Vanes. Berdiri. Kencang ya. Beri salam kepada guru. Selamat pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lil sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula ya fatahu ya alim iftalinni kemata wazur alayya rahmatan min rasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nyanyi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bangsa kita. Tanah air
pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dah berduduk. Iya, sudah siap belajar semuanya? Iya, sekarang bukunya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Sudah semua? Sudah? Nah, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya apa kemarin? Masih ingat gak? Nama-nama Allah yang baik ada berapa? 99. Oke, berarti kalian sudah ingat, masih ingat ya. Nah, sekarang adalah belajar tentang keragaman. Nah, siapa yang pernah bertemu dengan orang selain daerah kalian? Oh, banyak sekali ya. Kak Flo. Dari suku Dayak, Kak Devin. Dari Batak, kamu. Dari suku Sunda. Apa yang membedakan kalian dengan mereka? Bedanya apa Mas Devin? Kak Devin? Oh, ngomongnya cepat. Kak, kalau Kak itu Kak Evi apa? Karena ngomongnya bahasa Sunda. Kalau Kak Flo? Nah, harus seperti itu ya. Nah, kalau ada orang yang berbeda dengan kita, harus kita rangkul. Harusnya kalian juga mengajari mereka itu, teman kalian itu berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, dan kalian paham. Apakah dengan perbedaan itu kalian akan menjauhi teman kalian? Tidak. Ya, pada pagi ini Bu Nur mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengartikan apa itu keragaman. Nah, keragaman sebagai sunatu. Terus yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh keragaman. Terus yang ketiga, kalian paham bagaimana cara menghargai perbedaan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bu Nur mau absen dulu nih. Siapa yang nggak masuk? Ya, Aldo, Aditya Cahyono. Ya, Alfian Pratama, Avita Meika Predita, Aska Fatur Rahman, Brilian Pamungkas, Dian Hera Sandria, Evi Rahma Febrian, Pavian Devin Arya Suta Biono, Jelita Florentina, Marvelian Arta Fabrian Anggara. Nggak masuk, sakit. Oh, ya udah, kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Terus Joyce masuk, Ashifa, Sahila, Vanessa Pasha, Wahid Nur Salam masuk, Rizky Febrian Putra masuk. Nah, sekarang Bu Nur mau melanjutkan materinya, yaitu apa? Tentang keragaman sebagai sunatu. Apa itu keragaman? Ragam. Nah, berbeda-beda, lebih dari satu. Terus apalagi sesuatu hal yang berbeda juga nggak boleh.
Nah, berhubung kita itu di Indonesia negara yang apa? Majemuk, berarti kita banyak keragam. Nah, sebutkan contoh-contoh keragaman apa saja? Suku, agama, ras, budaya, makanan khas, pakaian adat, kulit. Itu namanya itu namanya keragaman. Keragaman sebagai sunatullah, yaitu sebagai takdir. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sebagai keragaman itu sudah takdir. Jadi kamu tidak bisa memaksa semua orang itu sama seperti kamu, seperti kita, tidak bisa. Nah, benar punya video nih. Siapa yang mau mendengarkan? Nah, oke. Kalau kita mendengarkan video, melihat video, mulut kita agar bisa fokus untuk mendengarkan. Kelihatan saya yang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang hadis tentang keragaman. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan kandungan hadis tentang keragaman dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, pernahkah kalian bermain bersama dengan teman yang berbeda agama, bangsa atau suku? Apakah kalian dapat bermain bersama mereka dengan utuh? Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah atau ketetapan Allah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi harus dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan saling menghormati. Perbedaan Keragaman dan perbedaan yang merupakan apa? Sebagai takdir. Keragaman bukan untuk diperselisihkan, bukan untuk bertengkar, ya enggak? Tapi saling untuk menghormati. Contohnya ketika kamu bermain, terus ketika di tengah bermain ada adzan, nah kamu segera bergegas untuk Nah, apakah ketika kamu bermain dengan temanmu yang berbeda agama kamu dilarang untuk sholat? Mas Devin, apa? Sholat nenggone langgar contohnya. Mas Balba, Devin, jangan sholat dulu, nunggu permainannya selesai. Apakah seperti itu? Tidak. Terus lagi, kamu ketika hari Minggu kan teman-temanmu ke gereja. Nah, kamu gak usah main ke gereja esok Minggu, kita sepedahan aja. Apakah kamu seperti itu melarang ibadah orang lain? Tidak. Terus lagi, ketika kamu bermain ada orang yang berkulit hitam, temanmu ada yang berkulit putih, apakah kamu membeda-bedakan? Tidak. Aku mau main sama itu karena dia hitam, aku tidak ketularan. Apakah seperti itu? Tidak. Aku maunya hanya berteman dengan yang putih-putih tak, yang cantik-cantik tak, yang ganteng-ganteng tak. Apa seperti itu? Tidak. Kita lanjutkan ya. Suku dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai kemuliaan seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Berikut ini merupakan hadis tentang keragaman yang perlu kita kenali.
Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamin tasyrik. Faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Abalatu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW. Nah, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah, yaitu tidak ada kelebihan bagi orang Arab dan non-Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah dan yang tidak berkulit merah. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa hanya Allah itu hanya melihat kita dari apa? Ketakwaannya. Apa sih itu ketakwaan? Yaitu takut kepada Allah. Di mana takut itu adalah takut untuk menjalankan menjalankan larangan. Kita harus takut akan larangan terus setelah itu apa? Dan menjalankan perintah Allah, itu namanya takwa. Takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan Allah, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya takwa. Nah, lagi ya. Non Arab. Jadi di sini maksudnya adalah tidak ada kelebihan baik itu orang Arab ataupun orang Ajam ataupun sebaliknya dari orang berkulit hitam. Katakan ketakwaan kita agar memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami kandungan hadis tentang keraguannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. nah, sekarang untuk kalian lebih memahami lagi, Bu Nur punya tugas menempel dan menggunting. Nah, di sini itu ada gambar-gambar nama daerah, makanan khas dan pakaian adat. Tapi ini diacak, kalian harus menentukan sendiri. Ini dari daerah mana sih? Ini namanya apa sih? Lah, kalian harus menentukan sendiri. Dari sini paham tugasnya? Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, menggunting dan menempel. Kelompok 3. Nih. Yang namanya tugas kelompok berarti harus dikerjakan secara kelompok. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, ayo. Ayo dikerjakan, waktunya 10 menit.
Ayo saling bekerja sama, dibantu temannya. Ayo yang sudah ditempel terus dikasih nama biar cepat. Waktunya hanya 10 menit loh ya. Yang sudah dipotong ditempel terus diberi nama. Kelompok 3 hampir selesai. Wow, kelompok 2 sudah selesai. Kita tunggu yang lain, sebentar lagi selesai nih. Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan ya. Dipresentasikan per kelompok, maju ke depan semua. Ayo cepat. Waktu kurang 5 menit ya. Ayo cepat. Waktu kurang 5 menit.
Sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 bagaimana? Kurang 3 menit presentasi, ayo cepat. Ini udah belum. Udah selesai presentasi semua? Oke. Ayo sekarang mulai dari kelompok 1. Yang lain memperhatikan ya. Kalau ada temannya yang berbicara di depan, kalian harus memperhati. Ayo. Kelompok 3, kelompok 2 diperhatikan, ayo. Ayo. Ini dari suku mana? Papua. Dari suku Papua. Nah, apa saja nama-namanya itu? Rumah adat Brunei. Rumahkan SNX Samsat Papua. Samsat Papua. Alat musik tifa. Baju adat rok rumbai. Baju adatnya namanya rok rumbai. Makanan khas papeda. Papeda. Sekarang yang ini dari mana? Jawa Barat. Rumah adat tulang apa? Minuman khasnya beda beda. Alat Musiknya tarawangsa. Baju adatnya baju kebaya Sunda. Terus makanan khasnya putu ayu. Ini sudah benar atau ada yang salah? Benar semua ya. Oke, beri kita tepuk tangan ini kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Nah, ini dari adat mana? Sulawesi Selatan. Ada apa saja di Sulawesi Selatan itu? Pakaian adatnya? Koko. Alat musiknya? Terus nama rumah adatnya? Balai Lampuan. Makanan khasnya? Terus minumannya? Wedang Saraba. Ya, ayo sudah kita beri tepuk tangan. Terus sekarang kelompok 3. Dari mana saja ini kelompok 3?
Jawa Timur. Ayo diperhatikan. Alat musiknya kendang. Heeh. Makanan khasnya tidak abon. Rumah adatnya dulu Jamprongan. Pakaian adatnya. Sekarang selanjutnya dari Sumatera Utara, yaitu apa? musiknya Serdam, ya. Terus minuman khas. es timun serut. Makanan khasnya. Tahu campur. Minuman itu rumah adatnya. Iya. Pakaiannya Baju sangkar. baju sangkar. Bagaimana, ada yang salah? Benar semua? Ada yang salah? Karena campur di dalam Sumatera Utara. Oh iya, kamu salah. Harusnya bika Ambon ini makanan khas dari Sumatera Utara, bukan dari Jawa Timur. Ya benar. Berarti ini tertukar ya. Berarti tahu campurnya harusnya di Jawa Timur. Nah, ya sudah, yuk belajar lagi untuk kelompok 3. Enggak apa-apa, kita beri tepuk tangan. Nah, terus untuk memperkuat lagi tentang keragaman itu apa, agar kalian bisa lebih paham lagi, Bunur punya game. Nah, setiap kelompok nanti maju satu, setiap kelompok loh ya majunya ya. Nah, mengerjakan bekerja dari kelompok 1 dulu ya. Dari kelompok 1 dulu. Ayo, kelompok 1 maju. Bekerja sama untuk menjawab soal. Oke, siap? Kita beri tepuk tangan dulu. Ayo, mulai 1, 2, 3. Ini namanya permainan Pangeran Kodok mencari cinta. Jadi Pangeran Kodoknya ini sedang mencari daratan, Cah. Nggak apa-apa, masih ada 2 nyawa lagi. Kalau sudah 3 kali salah, nah berarti kodoknya tenggelam. Yeay, beri tepuk tangan. Mendapatkan nilai 90. Sekarang kelompok 2 harus bisa lebih banyak lagi, ayo. Mulai, ayo.
Yeay, kita lihat skornya ada berapa. Wah, dapat 100. Sekarang kelompok 3. Nah, yuk sini. Yeay, kita lihat skornya ada berapa. Wah, 100 juga. Keren semuanya. Iya, jadi semuanya nilainya 100 ya tadi. Ada yang 90 tadi. Ya enggak apa-apa, belajar lagi. Ya, apa itu tentang keragaman, apa itu tentang sunatu? Belajar lagi. Nah, yang terakhir nih, Bu Guru punya soal dikerjakan mandi. Waktunya 5 menit, nanti setelah itu dikerjakan. Nanti cocokkan ya. Sudah ya? Ya dikerjakan. Belum? Lima menit ya. Per anak mengerjakan sendiri-sendiri. Di situ kan ada ya instruksinya, harus menjawab benar atau salah, lalu diberikan alasan. Jadi tidak asal menjawab apa sih, kenapa sih kamu menjawab benar, kenapa sih kamu menjawab salah. Nah, disertai alasan.
Ada yang sudah selesai? Ada yang belum? Ya, Mas Rizky belum? 3 menit lagi ya, Mas. Ayo Mas Rizky, segera. Sudah? Nah, ayo sekarang ditukar. Ditukar. Sudah? Sekarang nomor 1 dari sini ayo. Soalnya dibaca. Peradaban manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Benar. Alasannya apa? Karena Allah telah mencipta
sangat dengan dalam diri manusia sejak awal penciptaannya yang tidak bisa dicipta sebagai orang manusia. Iya, jadi keragaman manusia merupakan kehendak Allah atau sunatullah, benar sekali. Jadi kan kita tidak bisa memilih. Ya nggak mau jadi apa, pengen seperti apa. Kita ini sudah ditakdirkan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita miliki sekarang harus kita syukuri. Nah, kita tidak bisa merubah apa? Sunat tuh tidak bisa merubah kehendak Allah. Dan aku pengennya ya sing kayak orang-orang Korea, Bu, putih-putih ngono kuwi pengenku. Nek iso milih ya. Nah, contohnya seperti itu. Gitu deh. Ada yang lain jawabannya mungkin? Ya, betul semua ya. Sekarang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya. Billy. Terciptanya keragaman manusia memiliki berbagai bakat dan suku untuk saling bersaing dan menjatuhkan. Salah. Apa alasannya? Karena persaingan dan saling menjatuhkan akan mengakibatkan kerusakan pada manusia dan manusia tidak akan menghendakinya. Iya. Jadi yang namanya persaingan itu persaingan. Nah, kalau persaingan dalam berkompetisi itu nggak apa-apa dalam hal yang sehat. Contohnya persaingan dalam hal pelajaran. Bu guru, aku pengen juara 1. Aku belajar dengan giat. Itu namanya persaingan yang sehat, tidak apa-apa. Nah, Bu guru, aku ingin jadi atlet lari. Jadi aku setiap hari berlari, latihan lari biar menang. Berkompetisi lari itu namanya berkompetisi yang sehat, tidak apa-apa. Sesuai apa? Sesuai hobimu ya. Seandainya kamu pengen menyukai sesuatu hal, itu kamu gali di dalam dirimu. Pokoknya intinya apa yang kamu suka itu harus kalian pertahankan. Ada yang suka olahraga, mungkin ada yang suka masak. Cewek-cewek ya biasanya suka masak. Ya, itu didalami. Biasanya anak lomba masak, ikut. Itu namanya apa? Persaingan. Boleh Bu kalau seperti itu, boleh. Nah, persaingan yang tidak diperbolehkan itu yang bagaimana Bu? Persaingan yang tidak diperbolehkan yaitu contohnya koncone punya tas baru, sepatu baru, bingung. Tekan omah bilang sama ibunya, Bu, aku pengen sepatu kayak kuwi, aku pengen tas kayak kuwi. Padahal tasnya karo sepatunya masih bisa dipakai, tapi dia rewel. Nah, meminta apa? Ibu minta nombasno baru. Itu namanya persaingan yang tidak boleh, persaingan yang tidak sehat seperti itu ya. Tapi kalau persaingan dalam hal positif itu tidak apa-apa. Persaingan untuk menjadi anak yang lebih baik boleh. Nah, oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya sekarang kelompok sini. Selanjutnya nomor 4. Aska. Dia tidak mau bergaul dengan teman yang berbeda agama. Nah, benar apa salah? Salah. Salah. Alasanmu apa? Karena semua orang mengajarkan berbuat baik dan bergaul kepada semua orang tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan golongan. Karena semua agama mengajarkan untuk berbuat baik dan bergaul kepada semua orang tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan golongan. Jadi Cahaya, nah Nadia ini salah karena tidak mau bergaul dengan yang berbeda agama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Maksudnya piye Bu? Nah, kita itu boleh bekerja sama dalam hal
Dan tidak boleh dengan akidah loh ya. Maksudnya iki ngene, ketika kamu sholat terus kancane mbojak ning gereja, mbojak ning masjid, mbojak sholat, yo kancamu enggak mau. Bahkan sebaliknya, ketika kamu sholat, ketika temanmu itu ke gereja, kamu diajak ibadah ke gereja, mau enggak? Tidak mau. Nah, terus Bu, kerjasama yang bagaimana Bu yang diperbolehkan Bu? Kerjasama dalam hal sosial. Contohnya satu, gotong royong dalam masyarakat. Contohnya apa? Kegiatan apa itu gotong royong dalam masyarakat itu kegiatan apa contohnya? Membersihkan lingkungan, apa jenenge kuwi? Kerja bakti. Kerja bakti itu semuanya itu tidak memandang golongan Islam, ada Islam, Kristen, suku apa itu enggak. Semuanya itu sama, saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Terus dalam hal apa lagi? Pekerjaan. Ketika kamu jualan, nah, anak wong non muslim kuwi tuku. Mah aku gak oleh beli soalnya kamu gak Islam. Nah, bahkan wong yang non muslim katakanlah orang Katolik. Aku gak mau karena kamu bukan orang Katolik, harus sama-sama Katolik. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, tidak Cahya, kita boleh bekerja sama dalam hal sosial, tidak boleh dalam hal agama atau syariat. Begitu, nggih. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 gantian Mbak Joyce. Untuk saling benar. Nah, kenapa bukan benar? Karena semua agama itu mengajarkan pada para pemeluknya itu untuk berbuat kebaik. Tidak ada yang namanya agama mengajarkan keburukan. Coba sebutkan kamu kalau berani, agama mana yang menyuruh untuk mencuri? Ayo, ada enggak? Tidak ada. Semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, baik kepada sesama, baik kepada orang tua, dan baik kepada siapapun. Nah, begitu, nggih. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, coba Kak Vanes mau bertanya tentang apa? Yang keras. Ya, Kak Vanes pertanyaannya bagus sekali, Bu. Kalau ada orang yang non muslim, katanya temanku non muslim Bu, tapi ikut aku sholat ke masjid, boleh nggak Bu? Saya bener izin minum dulu ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Mungkin secara syariat tidak boleh. Mungkin temanmu nunggu di luar, nggak apa-apa, nggak usah bocah sholat. Nanti dia juga nggak mau. Bahkan sama Cahya, sama. Kamu pun saatnya dijak ke gereja juga nggak mau kan? Nah, begitu kan Mbak Vanes ya. Nah, tidak boleh ya. Secara akidah tidak boleh. Ayo yang lain. Yang mau bertanya? Oh ya, Kak Aska mau bertanya tentang apa? Jadi Kak Aska itu pengen punya kulit putih ya kayak orang-orang Korea katanya pengen. Bu, kenapa kok saya hitam sih Bu, gak kayak orang-orang Korea? Nah, katanya begitu Cah. Nah, tadi apa Cah? Karena Allah menciptakan kita beraneka ragam ya. Kok beraneka rasa? Jajan gue beraneka rasa, beraneka ragam. Nah,
beraneka ragam. Nah, jadi Kak Aska gak perlu minder meskipun ora putih, ya. Kak Aska meskipun kayak gitu ganteng ya. Ya, ganteng. Gak usah perlu kayak ngono kuwi wis ketok ganteng, gak usah perlu putih-putih, wis gak perlu pengen warnanya merah. Nah, karena Allah itu menciptakan kita, melihat kita itu berdasarkan apa tadi? Berdasarkan ketakwaan, berdasarkan ketakwaannya ya Kak Aska. Jadi kita tidak boleh minder. Aku ala gak kaya cah kuwi putih. Aku gak pancung pesek cah kuwi nganu mancung irunge. Oh, gak oleh ngono kuwi ya. Tidak boleh seperti tidak boleh seperti itu. Kita harus sama-sama menghargai satu sama. Bahkan sebaliknya Cah, ketika kamu merasa gendut, ya, ketika kamu merasa yang gendut tidak boleh menghina yang kurus, karena itu juga suatu keraga. Wah, badanmu cungkring. Nah, boleh gak ngono kuwi? Saya gendut ngono kuwi menghina yang kurus. Terus yang kurus yang ngono, badanmu gendut kayak balon. Nah, tak kempesi piye? Nah, kayak gitu boleh nggak? Tidak, Bu. Sang pendek yang ngono kamu kok tingginya sak botol Yakult toh? Nah, tidak, Bu. Tidak boleh kayak aku gini dong, tinggi. Nah, aku tinggiku kayak tiang listrik, tinggi sekali ya. Yang tinggi tidak boleh menghina yang pendek, bahkan sebaliknya. Yang pendek tidak boleh menghina yang tinggi. Yang putih tidak boleh menghina yang hitam juga tidak boleh menghina yang putih. Nah, terus ketika naik yang sering biasanya nyak-nyakan, sering banget nyak-nyakan. Wah, aku dapat nilai 100, kamu dapat 30. Ayo, siapa yang biasanya kayak gitu? Itu juga tidak, Bu. Pokoknya setelah materi keragaman ini kalian tidak boleh ada yang tidak ada yang berselisih, tidak ada yang tidak ada yang berselisih, tidak ada yang bertengkar. Kalian harus rukun satu sama lain, gitu. Ayo kita breaking dulu yuk, biar semangat. Nah, tepuk toleransinya masih ingat? Tepuk toleransinya masih ingat ya? Nah, yuk bersama-sama. Nanti yang enggak ikut tak suruh nyanyi ke depan. Nah, yuk 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Satu kali lagi kurang semangat. 1, 2, 3. Nah, tadi anak saya nggak nyanyi loh. Ya nggak nyanyi, ayo maju ke depan. Mas Aska mau gak nyanyi? Ayo maju ke depan. Nyanyi apa enaknya Cah? Balanku? Ya. Ayo. Ayo nyanyi balanku yuk. Apa? Balanku, nyanyi balanku, tapi huruf vokalnya diganti O semua. Ayo 1, 2, 3. Balanku. Kan pakai O ya. Ayo coba. 1, 2, 3. Balan. Ayo sama-sama. Barengi Kak Aska. Kak Aska nggak biasa. 1, 2, 3. Ayo cepet nyanyi.
dan molotos bulan bojo hotokos sangat untuk ya dah. Kalau disuruh nyanyi semuanya ikut nyanyi ya. Nah, dah. Dari sini sudah paham ya. Nah, jadi dari pelajaran tadi itu kalian sudah paham tentang apa itu keragaman. Nah, apa itu keragaman? Lebih dari satu. Makanya semboyan kita itu apa dah? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi akan tetap sah. Kalian pernah lihat nggak upacara 17 Agustus yang ada di TV itu loh, Istana Negara? Nah itu kan adatnya kan sangat banyak sekali ya. Bahkan Pak Jokowi pun juga memakai pakaian adat, dan menteri-menteri lainnya pun juga memakai pakaian adat. Nah itulah menunjukkan bahwa Indonesia itu banyak keragamannya. Ya begitu ya. Kalian sudah paham ya apa itu tentang keragaman, tentang sunatullah, yaitu beragam, ragam. Nah, contohnya keragaman tadi juga kalian sudah paham. Apa saja contoh-contoh keragaman? Ada ras, suku, agama, makan adat, warna kulit, makanan khas, rumah adat. Nah, itu semua merupakan keragaman. Ya, setelah itu bagaimana kita itu bisa menghargai keragaman di sekitar kita, yaitu apa? Untuk menghargai keragaman tidak saling mengganggu ibadah kita satu sama lain. Nah, ketika di dekat rumah ada gereja gak? Seandainya anak gereja, kayak orang gereja itu kan setiap minggu itu kan beribadah ya. Ya, setiap minggu beribadah. Pas dina minggu kamu nyetel sound system horeg bung bung bung. Nah, itu namanya tidak menghargai. Begitu ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang ya. Sekarang coba tepuk semangat, coba. Masih semangat gak? Tepuk semangat. Nah, satu kali lagi coba. Tepuk semangat. Nah, semangat, hebat. Nah, sekarang PR di rumah. Ya, PR di rumah. Oke, senang ya pembelajaran kita hari ini ya. Disiapkan, ayo disiapkan, ditulis di buku tulis. Di bukunya disiapkan. Nah, pembelajaran hari ini menyenangkan karena apa? Kita ada tadi menempel, menggunting bersama. Terus yang kedua tadi apa? Bermain kodok, kata Kak Aska. Bermain kangeran kodok, bermain game. Terus apalagi yang terakhir? Yang terakhir tadi mengerjakan soal benar salah beserta alasannya. Sudah siap? Sudah siap deh? Nah, sekarang ditulis. Nah, sebutkan contoh-contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Ayo.
Sudah? Paham tugasnya? Nah, tugasnya kalian mencari keragaman perbedaan yang ada di lingkungan rumah kalian. Begitu, oke? Siap ya? Nah, sekarang yang tadi dikumpulkan ke depan dulu. Yang menempel dulu, menempel. Nah. Sekarang yang LKPD yang individu dikumpulkan ke depan. Woi, betul semua. Salah satu. Betul semua. Salah satu. Betul semua. Wah, banyaknya betul semua ini. Nah, oke, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kurang lebihnya benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kemas, ayo. Sudah siap? Ayo. Tadi yang menyiapkan siapa? Oh ya, Kak Fanas, ayo. Disiapkan lagi temannya. Selamat siang. Berdoa mulai. Asri innal insana lafil khusri illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Tembang Jawa. Gundul Pantung. 1, 2, 3. Gundul Pantung. Wakul glempang sedane dadi salatan. Wakul glempang sedane dadi salatan. Maka yuk. Belum.
Dah, yuk. Sebelum pulang, Bu Guru mau berpesan, hati-hati di jalan, nggih. Nah, sekarang kan musim panas, hujan, cuacanya tidak menentu. Jadi, kalau makan itu harus hati-hati. Boleh jajan, tapi tidak boleh sembarang. Nah, banyak-banyak minum air putih. Oke, ada yang dijemput? Ya, ada yang naik sepeda sendiri, ya, yang naik sepeda sendiri atau yang berboncengan dengan temannya tidak boleh bercanda di jalan berbahaya. Begitu nggih. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3.